merasakan kasih yang sangat dahsyat luar biasa Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tidak cukup mampu Tuhan untuk melalui setiap apa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami yakin kami punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang mampu melampaui segala masalah kami. Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan pada hari ini kami bilang hadirat Tuhan masuk
terima pujian kami. Sebab Kau yang layak menerima setiap sembah syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mulai berikan kekuatan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Siap memuji nama Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Katakan Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Tuhan Yesus sangat hebat. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Dia Raja, Tuhan yang Maha Besar. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan
Amin. Sampai dahsyat luar biasa kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus hadir di setiap hati kami Tuhan. Kami siapkan selalu setiap benih-benih yang Tuhan boleh tabur di setiap hati kami. Sehingga kami Tuhan boleh semakin bertumbuh Tuhan. Bertumbuh dan berkembang. Jadi anak-anak-Mu. Jadi anak ibu dan bapak Tuhan yang melakukan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah gembala kami Tuhan. Kau ingin selalu memberikan kami daripada yang berbuat. Terima kasih. Terima kasih. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membagikan aku di padang yang berlumpur hijau. Sekali lagi boleh bersama-sama kami berdoa. Tuhan adalah gembala. Haleluya. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku berikan. Dia memberikan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, haleluya, haleluya,
setiap kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami menaikkan hormat dan syukur kami dalam segala pekerjaan dan perintah kami di dalam. Benar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan firman yang kami dengar pagi hari ini akan membantu, memberkati dan memudahkan setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan duduk bagi ibu saudara dan baik Tuhan, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat datang beribadah di gereja kita di Sangkakala Bakers di minggu yang terakhir di bulan Agustus. Kita melihat bahwa kondisi akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja, karena banyak sekali tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, bahkan oleh masyarakat di daerah kita di Jakarta, bahkan sampai tindakan anarkis, bahkan pembakaran. 3 hari ini kami sedang mengalami kedukaan karena bapak tua saya dipanggil oleh Tuhan, dan kami merasakan bahwa begitu sulit karena segala akses itu ditutup. Tol Cawang itu ditutup, kami harus lewat dari Pondok Indah dan macet. Ya, bahkan saya juga disibukkan tentang update anak-anak sekolah, karena banyak anak sekolah itu yang ikut demo dan ada beberapa yang ditahan di Polda. Jadi kami disibukkan. Setiap hari itu ada Zoom dari pagi, kemudian lanjut siang, kemudian sore. Pak, anaknya hari ini berapa orang yang tidak masuk? Kemudian Pak, ditanya, masuk tidak masuknya kenapa? Kalau sakit apa Pak? Harus sampai sedetail itu, saudara. Kalau dia izin kemana Pak? Kalau tidak ada keterangan, tanya lagi Pak. Pastikan anaknya ada di rumah. Itu dia, saudara. Ya. Bahkan kemarin kami Zoom bahwa ada rencana katanya anak sekolah akan belajar dari rumah, gitu ya. Pagi nanti juga saya akan ada Zoom juga lagi untuk menindaklanjuti ini. Kami saudara, kita berharap bahwa situasi ini tetap bisa selesai dan kembali tenang dan kita bisa beraktivitas. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup yang berakar di dalam Kristus. Sekali lagi adalah hidup yang berakar di dalam Kristus. Kita buka kitab kita dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Kitab Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama karena ini satu ayat saja, saudara. Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3, ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaknya hatimu melimpah dengan syukur. Kata Dia di sini ditunjukkan kepada Tuhan, karena D-nya itu dituliskan dalam huruf besar, berarti Dia itu adalah Tuhan.
Jadi Kolose ingin menguatkan hidup kita supaya kita bisa berakar dan dibangun di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, salah satu organ tumbuhan mulai dari atas, mulai dari daun, kemudian cabang, batang, akar. Organ di dalam tumbuhan yang paling penting itu adalah akar. Organ tumbuhan yang paling penting yang dibutuhkan di dalam tumbuhan itu adalah akar. Karena akar ini mempunyai peran yang sangat penting. Akar itu, saudara, dia akan menyerap air. Dia akan menyerap air, di mana air itu akan dibawa ke batang, dan air inilah yang membuat tumbuh-tumbuhan itu bisa berkembang. Benih itu bisa bertumbuh, menghasilkan tunas, dan bisa berkembang. Bukan hanya air, akar ini juga akan menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah, yang ada di sekitarnya. Dan nutrisi inilah, saudara, yang akan membuat tumbuhan itu semakin tinggi, semakin cepat berkembang, dan tumbuhan itu bisa menghasilkan buah yang manis, buah yang enak, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya. Jadi akar itu sangat penting di dalam tumbuhan. Kalau tidak ada akar, maka tumbuhan itu akan mati. Kalau akarnya itu tidak bertumbuh, maka lama-lama akan mati juga. Makanya ketika saya mengajar geografi di SMA Budi Murni, saya guru geografi. Ternyata benih itu tidak semua bisa ditanami di tanah-tanah itu, saudara. Ada benih yang kita tanam, ternyata benih itu tidak bisa tumbuh. Karena benih itu tidak menghasilkan akar, karena tanahnya itu tidak ada nutrisi, tidak ada air. Tetapi ada benih, ketika ditanam, benih itu bisa bertumbuh dengan cepat. Karena akarnya itu, saudara, dia bisa bertumbuh dengan cepat, menyerap air dan menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah. Jadi akar itu sangat penting dalam tumbuhan. Demikian juga firman Tuhan di dalam Kolose 2 mengatakan bahwa kita harus berakar di dalam Tuhan. Maksud berakar di dalam Tuhan itu adalah kita harus menjadikan Tuhan itu yang paling penting dalam hidup kita. Kita harus menjadikan Tuhan itu yang paling utama dan terutama, jadi prioritas pertama saudara, sehingga hidup saudara itu akan mengalami pertumbuhan. Dan ketika saudara mengalami pertumbuhan di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka saudara akan menghasilkan buah. Dan buah yang saudara hasilkan bisa dinikmati dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Minggu lalu saya diajak istri saya malam-malam, ayo ada makan gratis, makan steak jam 8 malam. Kami berencana tadinya mau belanja di pasar Pesing itu, kan ada jual ikan malam-malam sama sayur. Tapi istri saya, ini dari Mama Dewi, kita makan steak gratis. Makan steak gratis. Dalam hati, mana ada orang mau kasih makan steak gratis malam-malam. Oke, kita ikutin aja alurnya. Bukan steak sembarang steak. Ini di Abu Steak, ya kan? Saya pakai celana pendek, pakai kaos, ganti-ganti. Ini makan steak, kata dia. Dalam.
Kami sampai di sana, naik lantai 2, sudah disambut dari keluarganya Ibu Priscilla. Iya, oh ya. Sudah ada satu ruangan khusus, kami di sana. Ternyata sudah banyak orang di sana, ya. Sudah banyak orang yang bekerja. Terus silakan duduk Pak, Bu. Nah, ini makanannya. Ternyata sudah dipesan makanannya, ya, dipesan. Lalu yang satu steak, yang satu apa tadi? Ikan salmon. Dalam hati ini kan restoran steak, kenapa ikan salmon dipesan? Tapi udah keburu dipesan, udah. Kami makan, udah makan. Setelah kami makan, tiba-tiba datang orangnya. Bapak Ibu, sebelum pulang, izinkan saya presentasi. Udah mulai gak enak, gitu kan? Presentasi apa nih? Berikan saya waktu 1 jam. 1 jam saja, sebentar saya cepat saya presentasi. Dia presentasi, dia jelaskan ini. Ujung-ujungnya dia ajak, ayo gabung asuransi. Saya di prospek, istri saya di prospek supaya masuk asuransi. Ini makan gratis, tapi harus di asuransi. Asuransinya 250.000 satu orang, tapi bayar preminya 8 juta per satu orang. Ansyong. Ya, makan steaknya paling 100.000, tapi disuruh bayar premi 8 juta. Ya, untuk istri saya bilang, pulang aja. Ya. Terus saya bilang, kok orang-orang itu kan kayak ada anak kami di rumah masih kecil mau nunggu kami mau pulang. Oh iya sebentar. Ya, di prospek saudara. Orang yang berakar dia tidak akan mudah tergoncang dan singkat kalau akarnya itu sudah kuat. Sama seperti tadi. Kalau saya goyah, mungkin saya akan beli asuransinya itu. Karena dia bilang beli lisensi 250.000, 230.000, beli sekarang, transfer sekarang, cashback 200.000. Jadi kita cuma bayar 30.000. Boleh juga nih, cuma bayar 30.000. Kalau saya goyah, saya langsung transfer sekarang waktu itu. Cuma pikir saya 230.000 udah bisa beli susu anak saya 2 kotak, kan? Saya nggak jadi, karena ada pendirian yang teguh, yang kuat di dalam diri kita. Saudara, itulah kenapa Paulus mengatakan kita harus berakar. Hidup kita itu harus melekat kepada siapa? Kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Di India ada salah satu pohon, dia bernama Great Banyan Tree. Great Banyan Tree atau pohon beringin raksasa di daerah Benggala Barat, India. Pohon ini begitu istimewa karena pohon ini tercatat di dalam buku rekor dunia sebagai pohon yang memiliki akar terbanyak di dunia. Pohon ini memiliki akar, saudara, yaitu 3.600 akar dalam satu pohon, dan pohon ini bisa menutupi area sebanyak 5 hektar. Bayangkan, akar dari satu pohon itu bisa menutupi daerah atau wilayah seluas 5 hektar. Saudara bayangkan begitu kuatnya akar ini, begitu kokohnya akar ini, sehingga pohon ini juga tercatat sebagai pohon yang terbesar dan tertinggi yang ada di India. Kenapa? Karena akarnya sendiri pun sudah besar. Akarnya sendiri pun sudah kokoh, sudah kuat. Oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini kita mau
mau belajar mengapa kita harus berakar kepada Yesus, maka ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah karena Yesus sumber kehidupan. Amin. Amin. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah rati-ratinya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus sudah menjelaskan dan meyakinkan, ikutlah bersamaku, tinggallah di dalamku, maka ketika engkau tinggal di dalamku, engkau akan berbuah, engkau akan hidup. Tetapi ketika engkau tinggal di luar aku, firman Tuhan katakan, kita tidak bisa apa-apa. Karena Yesus itu adalah sumber kehidupan. Dia yang memberkati saudara, dia yang menolong saudara, dia yang menyembuhkan segala sakit saudara, dia yang selalu bersama-sama dengan saudara. Maka hari ini kuatkanlah hidup saudara untuk lebih lagi dekat kepada Yesus. Kalau saudara tidak tinggal di dalam Yesus, maka saudara akan binasa. Yohanes 10 ayat 28 berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Tuhan sumber kehidupan dalam hidup saudara. Maka hari ini mendekatlah kepada Tuhan dalam kehidupan saudara. Bayangkan saudara, saudara punya handphone yang bagus. Handphone apa yang paling bagus sekarang? iPhone 16 Pro Max yang paling mahal. Harganya berapa juta? 30, 40. Nah, ya. Kemarin ada penjarahan di rumah anggota DPR. Ada patung Iron Man itu dibawa-bawa. Kasurnya diambil. Ya kan? Bahkan yang paling menyedihkan ada ada jam tangan. Jam tangan diambil anak-anak kecil, itu harganya sekitar 1 M. Dapat nih jam tangannya nih. Barang apa, handphone apa yang paling mahal sekarang? iPhone 16 Pro Max yang orang-orang begitu mengagum-agumkan. Tetapi saudara, semahal-mahalnya handphone, secanggih-canggihnya handphone, kalau handphone itu tidak di-charger, apakah dia bisa menyala? Tidak bisa, mati. Sebagus-bagusnya handphone saudara, kalau tidak diisi dayanya, kalau tidak di-charger, tidak bisa digunakan. Akan jadi barang yang ditinggal aja di lemari kita. Bagus ini, bagus. Fungsinya banyak. Kameranya bagus. Tapi kalau tidak diisi dayanya, kalau tidak di-charger, dia akan mati. Ya. Demikian juga hidup kita, saudara. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak berakar kepada Kristus, maka kita akan kehilangan kekuatan rohani di dalam hidup kita. Kita akan kehilangan spirit kita untuk terus berhubungan baik, terus memberikan hidup yang benar kepada Yesus. Oleh sebab itu, makanya setiap hari harus saudara charger diri saudara, charger rohani. Makanya setiap hari itu harus ada saat teduh. Saat teduh pagi-pagi itu untuk merefleksikan diri kita. Kita ingat kembali kemarin. Tuhan, kemarin saya sudah melakukan ini yang tidak baik, yang tidak benar. Tuhan, ampuni saya. Hari ini Tuhan, aku tidak mau melakukan lagi yang kemarin yang salah, dan hari ini aku mau melakukan yang benar. Itu gunanya mencharger diri, agar kita tahu kesalahan kita di hadapan Tuhan. Terus kita tahu apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mencharger diri, saudara akan sombong dan angkuh dan merasa semua yang saudara lakukan itu benar, padahal salah. Kayak orang penjara kemarin, mereka anggap, benar ini.
Kami kan mengambil punya wakil rakyat yang tidak benar, tapi perbuatan mereka salah. Oleh sebab itu, Yesus adalah sumber kehidupan dalam hidup kita. Maka kita harus berakal dan kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, Yesus, kenapa kita harus berakal? Karena apa? Karena Dia yang menjadi penolong dalam hidup saudara. Saudara bayangkan, ketika pohon itu besar, ketika ada badai, ketika ada angin yang kencang, pohon itu tidak akan tumbang. Tetapi kalau pohon itu kecil, batangnya kecil, rantingnya kecil, ketika ada angin kencang, maka pohon itu pun akan tumbang. Kenapa pohon itu bisa tumbang? Karena akar di bawahnya itu pendek. Dan ketika akar di bawahnya itu pendek, ada angin, dia akan jatuh. Karena akar itulah yang akan menahan pohon ini. Kalau akarnya itu besar, kalau akarnya itu tertanam jauh ke dalam tanah, ketika ada angin sekalipun, dia akan menahan pohon ini, dan pohon ini tidak akan jatuh. Yesus itulah sumber kekuatan dalam hidup saudara. Ketika saudara sedang menghadapi badai kehidupan, masalah ekonomi, pergumulan di keluarga, sakit penyakit yang saudara alami saat ini, saudara tidak akan jatuh. Saudara tetap kuat. Saudara tetap bisa bertahan. Meskipun ada tekanan di sana sini, meskipun ada goncangan di sana sini, meskipun ada omongan di sana sini, tapi iman saudara tetap kuat. Saudara tetap terus memandang Yesus dalam hidup saudara. Saudara tetap terus melayani, tetap terus datang ke gereja, tetap terus beribadah, tetap terus mengadakan saat teduh dan bersama keluarga. Karena apa? Pohon saudara kuat, iman saudara kuat, sehingga saudara tidak menjadi orang Kristen yang lemah, orang Kristen yang cengeng, orang Kristen yang suka sakit hati dan baperan. Iman saudara tidak goyah, karena Tuhanlah yang menolong hidup saudara. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika ada gempa bumi, gempa bumi itu saudara sering menghancurkan bangunan-bangunan yang tidak kuat fondasinya. Kadang-kadang saudara ada bangunan dari luar dia kelihatan bagus, megah, kokoh. Tapi ketika ada gempa, bangunan ini hancur. Kenapa? Karena fondasinya tak kuat. Ya. Dari luar sih kelihatan bagus, bagus ya. Catnya bagus ya, gedung baru nih. Tapi ketika ada gempa, hancur, berantakan, lebur. Makanya di Jepang itu saudara, orang ketika bangun rumah di Jepang harus fondasinya adalah bangunan yang tahan gempa. Karena setiap hari di Jepang itu selalu terjadi gempa. Sekarang di Jepang bangunan yang setinggi langit itu ketika ada gempa nggak jatuh, karena fondasinya dibuat harus bangunan yang tahan gempa. Waktu terjadi gempa di Palu, di Donggala itu hancur semua rumah, lalu pemerintah membangun kembali rumah, tetapi bangunan yang baru itu dibuat khusus desainnya sebagai bangunan yang tahan gempa. Saudara juga harus dibuat khusus sebagai tubuh Kristus yang harus tahan gempa. Gempa ini adalah kesulitan, pergumulan, masalah yang saudara hadapi saat ini. Masalah itu tidak akan pernah berhenti sampai saudara tua, bahkan sampai saudara meninggal pun ada masalah. Saudara meninggal, anak-anak rebutan warisan, masalah itu. Saudara tua,
Anak-anak mau kuliah, mau kerja, mau menikah, masalah itu. Jadi masalah itu tetap ada. Tetapi bagaimana kita tetap kuat menghadapi masalah itu? Mengapa kita bisa kuat? Karena ada Yesus yang selalu menopang kita. Amin. Makanya harus melekat, berakar. Kalau tanpa Yesus, hancur hidup kita. Saya sudah mengalami banyak pergumulan. Saudara pun sudah mengalami banyak pergumulan. Mari belajar dari pergumulan sebelumnya, di mana ketika Tuhan tolong saudara, maka di pergumulan saudara saat ini, Tuhan juga pasti akan tolong saudara. Amin. Saya lahir juga sudah mengalami pergumulan. Saya lahir kaki saya kok. Waktu lahir saja saya sudah punya masalah. Kaki saya kok nggak bisa lurus. Ya, melengkung gini. Ya. 6 bulan baru saudara kaki saya baru bisa lurus pelan-pelan. 6 bulan baru bisa lurus pelan-pelan. Kelas 2 SMP saya sudah pernah menghilangkan motor orang tua saya. Sudah pernah. Coba saudara bayangkan. Motor satu-satunya yang dipakai buat bekerja, saya hilangkan karena kena dendam katanya, kena hipnotis. Kelas 2 SMP. Tapi masalah itu tetap ada. Tapi bagaimana sekarang kita bisa menghadapi masalah tanpa kita harus lari dari Tuhan? Gak perlu lari, malah semakin dekat. Karena kita berakar. Amin. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, ketika saudara berakar, maka saudara akan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Orang yang berakar, orang yang dekat kepada Yesus, maka dia wajib dan harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Kenapa? Karena karakter kita akan berubah sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Kita bisa memiliki dan menghasilkan buah-buah roh dalam kitab Galatia 5. Bagaimana kita tetap sabar mengasihi banyak orang, kita bisa bersuka cita dalam kesesakan, dan kita ada penguasaan diri. Itu adalah buah yang kita peroleh ketika kita berakar di dalam Kristus. Sehingga iman di dalam Kristus yang kita miliki di dalam diri kita, itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Sekarang sudah waktunya hidup saudara itu menjadi kesaksian bagi orang. Bukan lagi saudara yang diajarkan firman Tuhan. Bukan lagi saatnya saudara yang harus diminta-momokan, dimanjakan oleh gembala. Sekarang adalah waktunya saudara untuk bersaksi. Kapan lagi kita harus bersaksi? Ya sekarang lah waktunya. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita ikut Yesus? Sudah berapa lama kita mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita? Maka hari ini, kalau saudara berakar dan bertumbuh, marilah bersaksi bagi Tuhan. Sebuah pohon mangga yang sehat itu pasti akan menghasilkan buah yang manis. Ketika orang menanam buah mangga, saudara, pasti yang berbuah adalah mangga. Tidak mungkin orang menanam mangga akan berbuah apel. Tidak. Tetapi orang yang Kristen yang berakar dalam Kristus juga akan menghasilkan buah kehidupan yang selalu memuliakan Tuhan. Tapi kalau orang Kristen yang ditanam dalam dosa, ditanam segala kepahitan, ditanam dalam segala pergumulan, di dalam kuasa kegelapan, maka buah yang dihasilkan dia sama. Tidak ada saudara menanam kepahitan berbuah berkat, tidak ada. Menanam kepahitan berbuah kepahitan, menanam kebencian berbuah kebencian, menanam dendam berbuah dendam. Bapaknya bilang sama anaknya, "Aku, pesan Bapak, kalau Bapak meninggal, tolong, saya sudah putus hubungan dengan keluarga A. Nanti kalau Bapak meninggal, jangan sampai kamu dekat lagi dengan keluarga A." Itu kan berbuah kebencian.
kebencian berbuat kebencian. Bapaknya benci sama si A, diteruskan oleh anaknya benci juga sama si A. Itu kan buah kebencian. Tapi di dalam Kristus, saudara, hari ini kita mau belajar dan berakar bahwa ketika kita berakar, saudara, kita harus bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Menghasilkan buah harus dilakukan dengan cara merenungkan dan melakukan firman Tuhan, setia di dalam persekutuan, dan harus hidup penuh dengan syukur di hadapan Tuhan. Kita harus bersyukur apa yang Tuhan sudah beri hari ini dalam hidup saudara. Bersyukur aja. Jangan saudara banding-bandingkan dengan orang lain. Oh, enaknya dia rumahnya besar. Oh, enaknya dia gajinya tiap bulan itu 2 digit. Oh, enaknya dia gajinya 3 digit. Oh, dia sudah dipromosikan naik jabatan. Saya masih begini-begini aja. Bersyukur. Ada waktunya juga Tuhan nanti akan promosikan itu saudara. Bersyukur aja, berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah beri hari ini dalam hidup saudara. Orang yang berakar itu adalah orang yang selalu merendahkan diri ke bawah, tapi nanti Tuhan yang akan meninggikan hidupnya. Amin. Maka hari ini, minggu ini, marilah kita dekatkan diri kita untuk lebih lagi berakar kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita lakukan berdiri. Yang baik mengerti bahasa keseharian. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau berjalan sendirian, sebab Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa, tetesan air mata, jangan biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Ini dari awal, Engkau Bapa yang mengasihi.
kami lebih lagi berakar kepada Tuhan. Amin. Karena Kau yang menjadi sumber kehidupan, Tuhan yang menyertai, yang menolong dan memberkati kami. Kau yang memberikan kami kekuatan, sehingga ketika ada badai kehidupan yang mencoba menggoyangkan bahkan menjatuhkan kami tidak jatuh, kami tetap kuat karena kami ditopang oleh kuasa dari Tuhan. Hari ini Tuhan, ajarkan kami untuk tetap terus melekat dan berakar. Dan kami mengalami pertumbuhan, semakin bertumbuh iman kami. Dan kami dapat menghasilkan buah yang bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih buat setiap firman-Mu Bapa. Terpujilah Kau dulu sekarang sampai segala masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih pada hambanya. Siapa yang merasakan kasih Tuhan pada pagi hari lewat firman Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Terima kasih pada hambanya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai hamba-Mu yang boleh melengkapi hati Tuhan Yesus. Biarkan kami bertumbuh sehingga kami Tuhan boleh berakar juga Tuhan Yesus sebagai fondasi yang kuat Tuhan. Kami boleh melakukan misi yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami siap memberikan yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Aku diberkati. Sebab Kau layak
terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan pagi ini Tuhan buat ibadah kami. Tuhan telah menyertai, memberkati dari awal sampai kepada akhirnya. Terima kasih kami boleh Tuhan Yesus dipulihkan. Kami boleh bertumbuh terus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau memakai lebih karena lebih dahsyat lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Lebih-lebih lagi Engkau menggantikan seluruh Tuhan Yesus dari lelah hamba-Mu ya Tuhan dengan sukacita daripada-Mu. Pakai dia lebih lagi di dalam dunia pekerjaan yang menjadi seorang guru Tuhan, menjadi seorang pemimpin Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai, memberkati keluarga, pelayanan dan pekerjaan dia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja di tempat ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus menambahkan setiap jiwa-jiwa, yang mempercayakan setiap jiwa-jiwa domba-domba untuk digembalakan Tuhan di gereja di tempat ini ya Bapak, khususnya GBI Sangkakala Kampung. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan menyertai Tuhan Yesus gereja ini Tuhan, dari utara, timur, selatan, barat Tuhan, pada saat Kamu ditinggikan ya Bapak, pasti Tuhan yang Tuhan Yesus menarik setiap jiwa-jiwa Tuhan ke tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tambah-tambahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat kota kami, kota Jakarta. Berkatilah kota kami Tuhan, pulihkanlah Tuhan. Kami banyak mendengar Tuhan di minggu-minggu ini Bapak, banyak hal yang terjadi khususnya di DKI Jakarta. Tuhan Engkau yang melawat, Tuhan Engkau yang pulihkan. Biarlah damai sejahtera-Mu, damai sejahtera-Mu menguasai kota kami Tuhan, menguasai kota kami Tuhan, dengan keamanan Tuhan, ketertiban Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pulihkan Tuhan Yesus Jakarta, pulihkan Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia ya Bapak. Biar Kau mengawal Indonesia, Kau memulihkan Indonesia Tuhan. Damai sejahtera buat Indonesia ya Tuhan, shalom buat Indonesia Tuhan. Kau menguasai Tuhan, Bapak kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kau menguasai Tuhan, kasih-Mu di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, sehingga kami Tuhan tidak lagi mendengar Tuhan banyak hal yang terjadi Tuhan Yesus yang tidak menyenangkan. Biarlah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan ada di tengah kota kami, di tengah bangsa kami ya Bapak. Berkati pemerintahan Tuhan Bapak Prabowo beserta dengan staf dan menteri-menterinya. Biarlah takut akan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan mereka memerintah dengan damai sejahtera dan kebijakan hikmat daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Tuhan, kesulitan yang kami hadapi, kami percaya kuasa dan kasih Tuhan yang mengalir bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari kita kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan, ulah dan kaulah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu memberkati hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dunia ini. Kiranya Tuhan berkati aku.